Halo semuanya, Anda para orang tua, ayah dan ibu, saya Yusar dan Mara Badudu hadir bertemu dengan Anda semua di dalam sesi Wise Parenting. Nah, perbincangan kali ini adalah tentang bagaimana kita menyampaikan hal-hal praktis supaya kita bisa menerjemahkan nilai-nilai yang kita miliki kepada anak-anak dengan cara-cara yang sederhana dan aplikatif tentunya, dan berharap perbincangan kita ini bisa membantu dan menolong, menginspirasi Anda semua para orang tua. Ya, tips ini akan dibagikan oleh para orang tua yang dari GPCC, dan hari ini sudah ada bersama dengan kita Saudara Benny Johan dan Dodo Engru. Yeay! Halo. Hai Benny, Dodo. Nah, kali ini kami berdua dan Benny Dodo khususnya akan membagikan hal-hal atau tips yang berhubungan dengan parenting kepada anak-anak prasekolah, preschoolers, umur 0 sampai ya kurang lebih 4 atau 5 tahun. Ya, dengan tema kali ini tentang faith atau iman. Wah, kayaknya berat banget yang ngomongin faith ya. Tapi justru enggak, sebaliknya kita mau kasih tahu sama saudara-saudara semua, para orang tua, kita bisa menerjemahkan tentang faith ini kepada hal yang sederhana lewat apa yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ya. Nah, Benny dan Dodo adalah pasangan date leader di JPCC. Anak mereka umurnya 8, Jamie dan Joel umur 3 tahun. Nanti kita akan mendengar dari mereka. Ya. Nah, iman atau faith. Cara kita berbicara tentang iman di setiap fase kehidupan seseorang, termasuk kepada anak-anak, akan berpengaruh kepada cara berpikir mereka tentang iman di fase-fase kehidupan mereka. Ya. Jadi berikutnya, khususnya fase kehidupan mereka berikutnya. Ya. Nah, anak-anak prasekolah itu most of them menggunakan panca indera untuk mengalami dunia sekitar mereka. Ya. Dan di fase ini, Anda sebagai orang tua dapat membantu mereka mengembangkan iman yang otentik, apa tuh ya? Yang nyata, yang real, dengan menanamkan rasa takjub, kagum kepada apa? Pada siapa ya? Kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan tentunya. Ya, nah Anda sebagai orang tua akan membangun dasar iman mereka ketika Anda memberikan respons dengan contoh-contoh yang nyata dan dengan membiarkan mereka mengeksplorasi ciptaan Tuhan tentunya. Ya. Nah, seiring mereka bertumbuh dan beranjak remaja, Anda akan dapat membicarakan konsep-konsep abstrak dengan lebih dalam tentunya nantinya. Ya. Tujuan kita adalah untuk supaya membangkitkan rasa kagum anak kepada kasih Tuhan dan kepada gerejanya. Panduan ini kita buat supaya orang tua lebih tersambung dengan anak sesuai dengan fase mereka. Dengan gambaran, petunjuk, contoh-contoh, supaya memudahkan kita waktu mau memperkenalkan iman kepada anak. Seiring dengan perkembangan setiap fase, ingatlah bahwa bentuk iman yang nyata yang ingin kita ajarkan adalah melalui bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, dan kita mengasihi sesama. Berikut ini kita akan mendengar dari pasangan yang sudah pernah melakukannya, sehingga kami harap dapat membantu orang tua untuk dapat belajar juga melakukannya. Silakan Benny dan Dodo. Yeay. Ya, halo semuanya. Saya Ben, ini Dodo. Tadi udah disebut anak kita yang pertama, Jamie umur 8 tahun, udah hampir 8 tahun. Yang kedua, Joel umur 3 tahun. Nah, basically kita sudah melewati, untuk Jamie udah melewati nih 0 sampai 5 tahun, dan yang kecil masih kita harus di dalam musim itu. Tadi ada tiga kata yang kita ambil dari Kamara dan Kauce, bahwa kita perlu bangun iman yang otentik, gitu. Tapi lewat panca indera mereka, gitu. Dan bagaimana kita bisa menanamkan rasa takjub itu
lewat panca indera mereka. Gitu. Jadi 3 poin ini kita pegang dulu di awal. Lalu kita ingat juga pas dulu awal-awal kita nggak tahu juga mesti gimana ngajarin ini ke anak-anak kita. Ya, jadi di usia ini, jadi pas lagi kecil ini, pada saat mereka bertambah besar, kita nggak tahu idenya bagaimana mau mengajarkan iman, tapi sebenarnya banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan sosok Tuhan. Gitu. Seperti pada saat mereka bayi ya. Pas lagi mereka bayi, kita mulai memperkenalkan sosok Tuhan Yesus dengan cara pas lagi kita gendong, kita berdoa bersuara, atau enggak kita nyanyi. Nyanyi pun kita cari lagu-lagu yang simpel, misalkan seperti Bapak terima kasih, yang kita sering nyanyi, Bapak terima kasih. Atau enggak yang seperti Jesus love me, yes I know. Itu lagu-lagu mudah yang sering kita nyanyikan tapi gampang dihafal dan didengar untuk anak-anak. Nah, nanti karena kita mau stimulate indera pendengaran mereka. Nah, yang selanjutnya kita mau stimulate adalah indera penglihatan. Misalnya kita jalan-jalan ke taman atau jalan-jalan keluar lingkungan rumah kita perkenalkan ini pohon, ini binatang anjing atau kucing atau apa gitu. Nanti mereka tahu kalau itu semua ciptaan Tuhan. Itu tujuan kita. Terus kita perkenalkan juga misalnya gereja. Gereja itu komunitas kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Jadi kebetulan karena date-nya biasa hari Rabu di rumah kita setiap minggu, jadi mereka dari kecil udah tahu, oh ya kita ada nih perkumpulan komunitas ini yang setiap minggu itu kegiatannya adalah worshiping God and then kita berdoa bareng gitu. Jadi mereka pun tahu, aware akan ada kita melakukan hal itu selain kegiatan di hari Minggu gitu. Nanti berjalannya kalau mereka udah lebih ngerti lagi, nah mereka kan udah mulai ngomong tuh, misalnya berdoanya udah mulai bisa meskipun katanya pendek-pendek. Jadi di malam hari kita ajarin mereka misalnya doanya doa bersyukur, terima kasih untuk apa, atau enggak misalkan kita minta bantuan Tuhan. Misalnya kalau misal di rumah kita ada kebiasaan saat mereka jatuh, mereka nangis sakit gitu, langsung kita samperin, kita bilang, ayo kita doa bareng, minta kesembuhan Tuhan Yesus untuk sembuhkan kita gitu. Supaya nanti kalau di malam hari kita baru ingetin mau doa, nanti dia udah lupa karena sakitnya kemungkinan udah hilang gitu. Jadi biasanya kita langsung, oh ya momen itu terjadi, kita langsung lakukan doanya gitu. Atau misalnya malam hari, mereka takut, bilangnya takut gelap apa gitu ya, kita mintalah maksudnya Tuhan lindungi untuk usir rasa takut gitu, karena Tuhan tuh jaga kita terus. Atau nanti setelah itu baru kita juga mulai ajarkan mereka untuk doa untuk orang lain. Misalkan orang tua kita atau ada salah satu dari kita mau keluar kota, nah doakan perjalanannya, atau sakit, ya doakan mereka yang sakit supaya cepat sembuh gitu. Ya, jadi bahkan sebenarnya itu kita bisa sambung lagi, kita ajarkan juga ke ayat-ayat sederhana firman Tuhan kepada anak-anak kita. Gitu. Tadi kan Dodo sempat mention kalau anak kita nih yang kecil biasanya dia suka istilahnya dia pengennya sebenarnya tidur sama kita, tapi dia harusnya tidur sama kakaknya gitu misalkan. Dia kan akan bilang tapi takut, Joel takut gitu. Nah, di saat momen itu, kita pakai momen itu untuk, yaitu tadi stimulate pendengaran dia, kita langsung ajak doa, ya kita perkenalkan secara konsisten, ya kan, secara disengaja, kita memang mau masukkan itu untuk supaya mereka mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Gitu. Nah, pada saat kita ajak berdoa, ya kita kasih tahu gitu, jangan takut, gitu, karena ada Tuhan, gitu. Basically itu kan sebenarnya ayat yang sederhana yang bisa kita ajarin. Janganlah takut karena Tuhan Allah besertamu. Itu kan sebenarnya versi buat anak-anaknya kita kasih tahu seperti itu. Atau enggak kita selalu bilang Yesus, ya kan, Tuhan Yesus itu tetap sama, ya kan, dulu, sekarang dan selamanya. Jadi lewat situ mereka jadi terbiasa juga untuk mendengar ini, untuk membangun iman mereka. Lalu sebenarnya kan di musim umurnya mereka 0-5 tahun itu memang rasa takjub itu sudah ada di mereka. Yes. Makanya tadi yang Kak Uce dan Kak Mara bilang menanamkan rasa takjub. Artinya rasa takjubnya udah ada karena buat anak umur 0-5 tahun semuanya itu
baru dan pertama kali mereka dengar. Gitu. Ya. Jadi pasti mereka akan takjub gitu dengan yang mereka lihat. Jadi di saat itulah kita usahakan untuk menanamkan value-value, dan untuk topik hari ini ya faith, iman ini, gimana kita pakai apa yang mereka punya, panca indera mereka, bagaimana kita bisa menanamkan iman itu kepada mereka. Nah, nanti mungkin pada saat mereka sudah lebih besar, pertanyaannya akan lebih banyak gitu, tapi tetap bisa kita jawab dengan pertanyaan yang jawaban yang sederhana gitu, karena umurnya kan 0 sampai 5 tahun. Nah, kita mau share juga ini Kak, beberapa kegiatan yang kita lakukan di rumah gitu. Misalkan biar ada ide, ya kan, kita bisa cetak foto gitu, foto keluarga, mungkin cuma saya, Dodo, dan 2 anak itu, kita bikin satu bingkai, terus kita bisa pakai itu untuk kita ngobrol, ini siapa, ini siapa, ini siapa, gitu. Terus kita kayak Jamie, misalkan besok mau ujian, kita bisa ajak yang kecil, yuk kita doain kokonya, kakaknya besok mau ujian, kita doain, gitu. Jadi kita bisa sambung semuanya, menjadi satu kesatuan, karena kita sudah lakukan yang kecil-kecil itu tadi. Jadi akan lebih mudah untuk nyambunginnya. Gitu. Atau tadi Dodo sempat bilang kita ajarin nyanyi ya, Do ya. Tadi nyanyi lagu yang tadi kamu yang gampang-gampang ya. Nah, itu bisa kita juga ambil satu kayak soundtracknya keluarga kita gitu. Misalkan lagi akhir-akhir ini kita suka dengar lagu Waymaker gitu. Ya udah, kita ajari mereka nyanyi yang di bagian refnya aja, kan gampang tuh. Ulang. Akhirnya begitu kita mulai satu kata, mereka ikutan nyanyi. Nah, dengan begitu, itu jadi kayak soundtracknya kita untuk beberapa minggu ke depan ini gitu. Nanti besok-besok kita tambah lagi gitu. Jadi bisa bikin daftar lagu juga apa yang mau diajarin ke anak-anak. Terus ya itu tadi yang berdoa secara rutin, ya kan, berdoa secara rutin sebelum makan, sebelum tidur. Kita ajarin doa yang sederhana. Lalu yang kita lakukan ini juga ceritakan kisah Alkitab gitu. Kita sih pakai buku sebenarnya, buku yang seperti ini, karena di dalamnya ada kata-kata yang gampang gitu, kayak misalkan ini ark, build gitu, ya kan, atau enggak ini ada family gitu. Nah tadi kan kita udah cetak gambar fotonya kita bisa bilang tuh Noah juga ada family-nya, ada papanya, mamanya, anaknya. Jadi dia langsung relate, oh ya kita ceritakan cerita Noah, apa cerita tentang Noah. Jadi sambungannya betul, ada jembatannya yang Kamara yang suka bilang. Jadi nyambunginnya jadi lebih mudah karena kita fokus untuk setiap hal-hal kecil yang kita lakukan ini untuk memperkenalkan sosok Tuhan kita, iman. Gitu. Jadi ya basically itu ya yang kita sharing hari ini Kak. Ya. Wow. Ya, thank you. Jadi kalau kita lihat sebetulnya membahas tentang faith itu nggak harus mikir yang gimana ya? Yang berat ya. Gimana khotbahin anak-anak kita gitu ya. Ternyata dari hal-hal yang kecil saja, dari keseharian saja, kita bisa mengajari anak-anak kita tentang faith ya. Tadi saya senang dari Benny Dodo bilang harus ada konsistensi dan juga kesengajaan untuk kita memikirkan, kemudian kita lakukan, bagaimana kita menyampaikannya kepada anak-anak, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kita bisa memakai kesempatan-kesempatan yang ada, segala kesempatan. Betul. So, saya rasa itu saja, nggak usah panjang-panjang ya. Dari sekian banyak yang kita terima, justru harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini akan mengambil waktu, karena kita akan masuk dalam sebuah proses yang tentunya berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi terima kasih Benny dan Dodo untuk membagikan yang aplikatif, yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh para orang tua, ya, sehingga hopefully ini membantu, menolong, menginspirasi para orang tua dari apa yang kami sama-sama sampaikan. Amsal 22:6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Demikian perbincangan ini. Ya, demikian perbincangan ini supaya sekali lagi kiranya menolong, membantu Anda semua para orang tua. Dan nantikan kami kembali di Wise Parenting berikutnya dengan tema-tema lainnya yang menarik tentunya. Sampai ketemu lagi.